Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan rencana bisnis kami yang kami beri nama Cafe Start, yaitu Cafe Study and Art. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada profil usaha, yang ketiga ada visi dan misi, keempat ada pelayanan, kelima ada keunggulan, keenam ada lokasi dan target pasar, ketujuh ada aspek produksi, kedelapan ada keuangan, ke-9 ada aspek manajemen, ke-10 ada studi kelayakan. Sebelum masuk ke latar belakang, izinkan kami memperkenalkan profil atau posisi usaha kami. Yang posisi pertama ada Muhammad Saifuddin sebagai CEO. Yang kedua ada Kurvatu Siva sebagai marketing manager. Yang ketiga ada Anita Saraswati sebagai production manager. Yang keempat ada Agatha Rindaiya sebagai HR manager. Saya Kurvatu Siva bertugas sebagai moderator. Latar belakang mengenai usaha kami, Cafe Study and Art, adalah pada saat wawancara bersama Pak Waldi, beliau mengatakan bahwa ingin membuat suatu tempat wisata yang jarang sekali ada di Karawang. Lalu kami berpikir apa yang paling dekat dengan para anak muda atau para pelajar yang ada di Karawang, yaitu kurangnya wadah atau tempat kreativitas bagi anak muda yang ada di Karawang, sekaligus kurangnya pemahaman atau keresahan mengenai kurangnya literasi yang ada di masyarakat, khususnya anak muda di Karawang. Beralih pada poin 2, yaitu profil usaha. Cafe Start adalah singkatan dari Cafe Study and Art, di mana konsep kafe tersebut bukan hanya menawarkan makanan dan minuman saja, tetapi juga menekankan pada kreativitas yang ada pada kegiatan-kegiatan Cafe Start tersebut. Contoh kegiatan yang ada di Cafe Start itu ada pentas seni seperti pertunjukan tari, drama musikal, degong Sunda, atau yang lainnya seperti art space, oil painting, clay activity, bead sias, ataupun bisa amal art exhibition. Berikut gambaran usaha kami terkait poin ketiga, yaitu visi dan misi. Visi kami menjadikan destinasi utama bagi pencinta seni dan penggemar kopi, sekaligus menjadi pusat kreativitas dan memperkaya kelestarian budaya daerah. Lalu misi kami ada 6 poin. Yang pertama ada membuat ruang belajar untuk membaca yang nyaman, dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan. Lalu poin kedua, mengadakan berbagai program belajar seni, termasuk kelas melukis, kerajinan tangan, dan workshop lainnya. Yang ketiga ada mendukung seniman lokal dengan memberikan platform untuk memamerkan karyanya. Yang keempat, menciptakan ruang untuk berkumpul bagi komunitas seni lokal. Yang kelima, berpartisipasi dalam inisiatif sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Selanjutnya ada pelayanan. Pelayanan di Cafe Star yaitu ada wifi, stop kontak, spot foto, ruang ber-AC, toilet, smoking area, ruang perpus, ruang pameran, space seni, dan musola. Selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan yang terdapat pada Cafe Star yaitu memberikan Anda tempat untuk beristirahat sejenak, melepas stres ataupun hanya berkumpul bersama teman-teman, dan juga memberikan tempat untuk Anda mengembangkan kesenian yang dimiliki. Selanjutnya ada lokasi dan target pasar. Yang pertama, lokasi. Tempat yang strategis atau GM Field dan dekat dengan pusat kota agar pengunjung lebih mudah datang ke lokasi. Selanjutnya ada target pasar. Yang pertama ada remaja, karena banyak remaja yang suka nongkrong atau berkumpul bersama atau sekedar mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua ada pekerja, karena banyak pekerja yang menjadikan kafe sebagai tempat meeting ataupun tempat untuk mereka melepas penat seharian bekerja. Yang ketiga ada mahasiswa, karena para mahasiswa manfaatkan kafe ini untuk kegiatan atau organisasi di luar atau di dalam kampus. Mahasiswa juga identik memiliki banyak tugas dan dapat dipergunakan bagi mahasiswa yang gemar belajar di luar rumah. Nah, selanjutnya apa-apa saja yang menjadi aspek produksi dari Start Cafe ini? Yang pertama, aspek produksi untuk Start Cafe yaitu bahan baku. Nah, apa-apa saja sih yang termasuk di dalam bahan baku Start Cafe ini? Yang pertama yaitu healing, ada juga learn and study, charity, dan yang terakhir yaitu entertainment.
Nah, karena Start Cafe ini merupakan bisnis jasa, maka prosesnya itu seperti penyediaan tempat, penyediaan fasilitas. Adapun tempat-tempat yang disediakan oleh Start Cafe ini yang pertama yaitu ada cafe study, purpose space, pentas seni, art space, and Amal Art Exhibition. Nah, untuk penyediaan fasilitas sendiri, kami mempunyai wifi, ada juga tempat ibadah, stop kontak, kamera, dan smoking area juga toilet. Nah, untuk kapasitas Start Cafe sendiri atau carrying capacity, terdapat 4 area yang menjadi pusat aktivitas pengunjung di Start Cafe dengan total luas sebesar 4 hektar. Berdasarkan hasil perhitungan analisis sebesar 1.242 orang per hari. Namun, untuk mengedepankan kenyamanan pengunjung Start Cafe, sehingga hanya 98% kapasitas yang diperbolehkan dari perhitungan analisis, yaitu sebanyak 1.200 pengunjung. Selanjutnya untuk alokasi modal. Start Cafe untuk modal sendiri membutuhkan biaya sebanyak 500 juta rupiah, yaitu untuk biaya pembangunan, pembelian barang furniture cafe, pembelian barang-barang konsumsi, promosi awal, dan untuk biaya operasional. Untuk biaya pembangunan sebesar 265 juta rupiah. Selanjutnya, untuk biaya furniture cafe yaitu sebesar 100 juta rupiah. Untuk barang-barang konsumsi sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, untuk promosi awal, Start Cafe membutuhkan 10 juta rupiah. Dan yang terakhir, untuk biaya operasional, Start Cafe membutuhkan 75 juta rupiah. Poin ke-9 yaitu analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Kami memiliki 5 poin. Yang pertama, kafe unik yang menggabungkan tema studi dan seni di Karawang. Yang kedua, kemitraan dengan seni lokal untuk pameran dan acara seni. Ketiga, ada menu menarik dan terjangkau yang terinspirasi dari seni dan budaya. Yang keempat, kegiatan yang ditawarkan berbeda-beda dan tidak membosankan. Yang kelima, menjadi ruang diskusi atau tempat ruang belajar yang nyaman dan tidak berisik. Lalu weakness-nya, ada 3 poin. Yang pertama, membutuhkan lahan yang luas. Kedua, biaya operasional yang tinggi. Ketiga, sulit menemukan kelompok-kelompok seni. Lalu opportunity, bekerja sama dengan institut pendidikan setempat, membuat platform online seperti sosial media untuk menjangkau pelanggan baru di luar area lokal. Yang ketiga, mengembangkan program kreativitas dan meningkatkan keterlibatan komunitas. Poin selanjutnya, traits. Yang pertama, ada perubahan tren konsumen yang lebih merujuk ke budaya barat. Yang kedua, kurangnya minat membaca dan peduli budaya di masyarakat, khususnya anak muda. Yang tiga, komunitas seni yang tidak banyak. Yang keempat, tagline Karawang yang sudah menjadi kota industri. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan bahas terkait aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang di dalamnya meliputi beberapa aspek penting seperti pengelolaan operasional, pemasaran, manajemen keuangan, pengembangan produk, dan pengalaman pelanggan. Ini melibatkan pemilihan lokasi yang strategis, desain interior yang menarik, pengelolaan persediaan, perekrutan, dan pelatihan staf, serta strategi pemasaran kreatif untuk menarik pelanggan dan mempertahankan basis pelanggan yang loyal. Berikut beberapa penjelasannya. Untuk yang pertama, itu terkait pengelolaan operasional. Apa sih pengelolaan operasional itu? Pengelolaan operasional itu mencakup berbagai hal, mulai dari pemilihan menu, bahan baku yang berkualitas, manajemen persediaan, pengaturan jadwal staf, hingga pemeliharaan peralatan dan kebersihan tempat. Hal ini juga mencakup pengelolaan layanan pelanggan seperti waktu pelayanan, pengaturan tempat duduk, dan manajemen antrian pada saat ramai. Penerapan sistem yang efisien dan memastikan konsistensi dalam kualitas produk dan layanan merupakan kunci untuk menjaga operasional kafe berjalan lancar. Yang berikutnya yaitu pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Pemasaran itu sendiri dapat melibatkan berbagai strategi, termasuk pemasaran digital melalui media sosial, situs web, dan aplikasi pesan, serta pemasaran offline melalui promosi di komunitas lokal, kerjasama dengan acara atau festival, serta penggunaan signet yang menarik di lokasi fisik. Memahami audiens, target, dan menciptakan konten yang menarik serta berinteraksi aktif dengan pelanggan potensial juga penting dalam membangun kesadaran merek dan menarik pengunjung ke kafe. Yang berikutnya yaitu tentang manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan sebuah kafe melibatkan pemantauan pendapatan dan pengeluaran secara teratur, pengelolaan kas untuk memastikan likuiditas yang memadai, perencanaan anggaran untuk operasional sehari-hari, serta analisis kinerja keuangan untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Hal ini juga mencakup pemantauan margin, keuntungan, pengelolaan inventaris, dan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Selain itu,
Manajemen keuangan kafe juga melibatkan pemenuhan kewajiban keuangan seperti pembayaran gaji karyawan, pajak, sewa tempat usaha. Yang berikutnya yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk kafe melibatkan penelitian pasar untuk memahami tren dan preferensi konsumen, serta inovasi dan menciptakan menu yang menarik dan unik. Ini bisa meliputi eksperimen dengan berbagai resep minuman dan makanan, penggunaan bahan-bahan lokal atau organik, serta penawaran opsi yang ramah diet khusus seperti makanan rendah gula atau bebas gula. Selain itu, pengembangan produk juga melibatkan peningkatan pengalaman pelanggan melalui inovasi dalam penyajian, presentasi, dan kemasan produk. Yang berikutnya yaitu pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan dalam sebuah kafe mencakup semua interaksi dan persepsi yang dimiliki oleh pelanggan selama kunjungannya, mulai dari kualitas produk dan layanan hingga atmosfer dan interaksi dengan staf. Ini termasuk kenyamanan tempat, kebersihan, keramahan staf, waktu tunggu yang wajar, kualitas makanan dan minum, serta kepuasan keseluruhan selama kunjungan. Memastikan pengalaman pelanggan yang positif adalah kunci untuk membangun basis pelanggan setiap dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Poin ke-10, studi kelayakan. Di sini ada aspek hukum atau legalitas. Dalam aspek hukum ini, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akte pendiri perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lain-lain. Lalu ada aspek keuangan. Analisis kelayakan aspek keuangan dalam bisnis bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aliran kas serta sumber dana proyeksi keuangan, baik pemasukan atau pengeluaran yang mungkin terjadi selama masa produksi operasional proyek yang direncanakan. Dengan begitu, para investor yang menanamkan modal pada suatu proyek dapat mengetahui rencana biaya yang dibutuhkan serta hasil yang akan diperolehnya dengan investasi yang akan ditanamkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.